Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Ananda Putri Pangarip, NIM P17120194093 dari Prodi D3 Anafarma kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrogravimetri guna untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Analisis Fisika dan Elektrokimia. Apa sih yang dimaksud dengan elektrogravimetri? Elektrogravimetri adalah salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya merupakan hasil penimbangan derajat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap larutan cuplikan. Nah, secara sederhana, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan setelah terjadi pengendapan yang sempurna, ditimbang kembali elektroda dan endapannya. Secara ideal, endapan harus melekat kuat pada elektroda, rapat dan halus, sehingga apabila dicuci, dikeringkan, dan ditimbang, tidak menyebabkan kehilangan berat. Endapan yang terbentuk haruslah berbutir halus, seragam, dan nampak seperti logam. Apabila endapan berbentuk spons, serbuk, dan gumpalan yang tidak melekat baik pada elektroda, maka mempunyai kemurnian yang kurang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk analisa secara elektrogravimetri. Yang pertama, ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Yang kedua, efisiensi elektrolisa tidak perlu 100%, tetapi efisiensi pengendapan harus 100%. Yang ketiga, bila sampel terdiri dari campuran logam-logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya, cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Berikut ini beberapa unsur yang dapat ditentukan secara elektrogravimetri. Terdapat dua istilah yang dipakai dalam analisis elektrogravimetri. Yang pertama, sel Volta atau sel Galvani, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel Volta atau sel Galvani adalah suatu sel yang terdiri dari dua elektroda dan satu atau lebih larutan dalam wadah yang sesuai. Jika sel inti dapat memberi energi listrik kepada suatu sistem luar atau eksternal, disebut sel Volta atau Galvani. Sedangkan sel elektrolisis adalah energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Tetapi sebagian dari energi itu terbuang menjadi kalor atau panas. Jika energi listrik itu diberikan dari suatu sumber luar sel, dinamakan sel elektrolisis. Beberapa hukum yang mendasari analisis sistem elektrogravimetri. Yang pertama, hukum Faraday, bahwa banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Hukum Faraday dengan rumus W sama dengan E kali I kali T per F, di mana W adalah massa zat yang diendapkan, I adalah massa ekivalen, I adalah arus dengan satuan ampere, T adalah waktu dengan satuan detik, dan tetapan Faraday yaitu 96.500 Coulomb. Yang kedua adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir melalui suatu pengantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Hukum Ohm dengan rumus I sama dengan E per R, di mana I sama dengan arus dengan satuan ampere, E adalah tegangan dengan satuan volt, dan R adalah tahanan dengan satuan ohm. Selanjutnya, 3 macam kondisi yang dapat diterapkan pada sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan atau EAPP pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. Ini dilakukan untuk menjaga agar arus tetap pada suatu nilai tertentu, maka secara periodik diperlukan adanya kenaikan dari EAPP-nya. Penurunan arus ini disebabkan oleh adanya polarisasi konsentrasi. Dan yang ketiga, elektrolisis dilakukan pada harga potensial katoda atau EK yang tetap. Apabila arus awal yang digunakan relatif besar, maka perubahan potensial katoda dipastikan besar pula.
Namun, jika digunakan arus yang rendah, maka pengendapan berjalan secara sempurna dan memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah aplikasi elektrogravimetri. Teknik elektrogravimetri sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+. Penambahan NO3+ sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut depolarizer atau penyangga potensial senyawa. Misalnya, pertama, sistem besi 3 yang reaksinya untuk membatasi agar I0 katoda tidak lebih negatif dari plus 0,77 volt. Sensitivitas analisis ditentukan dari penimbangannya. Ion H+ juga dapat digunakan sebagai indikasi potensial sel karena bisa dipakai juga pH sebagai penyangga potensialnya. Yang kedua, aluminium untuk elektrolisis skala besar. Aluminium adalah logam terbanyak di bumi. Kegunaannya di pesawat, industri kaleng, dan lain-lain. Sehingga bisa digunakan untuk elektrogravimetri. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang elektrogravimetri. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.